Halo para fans setia film Naton, apa kabar semuanya? Lama tak jumpa, pas jumpa tak lama, hehehe. Mimin mohon maaf karena kesibukan pekerjaan yang tak bisa diabaikan. Akhirnya channel ini hampir 2 bulan tidak keurus. Tapi tenang, untuk membayar kelalaian tersebut, Mimin akan menuntaskan alur cerita Battle Truck The Heavens. Untuk itu teman-teman, terutama yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena sudah waktunya kita akan kupas tuntas perjalanan Xiaoyan hingga dia berhasil berdiri di puncak benua Douki. Namun sebelum kita mengulas alur ceritanya, intro dulu. Setelah berhasil lolos dari lautan magma akibat tertelan Flameheart Flame, Xiaoyan akhirnya keluar untuk membalaskan dendamnya. Tak lupa juga Xiaoyan harus memohon belas kasih dari Ratu Medusa yang tanpa sengaja dia telah merebut mahligai sang ratu saat keduanya terjebak racun api Flameheart Flame ketika berada di lautan magma. Singkat cerita, Xiaoyan yang telah berhasil menelan dan memurnikan api Flameheart Flame berhasil menemukan dan menghabisi Fan Lao dan Han Feng, si murid durhaka dari Yao Lao. Usai menuntaskan balas dendam itu, Xiaoyan berencana untuk kembali ke kerajaan Jiama, tentunya untuk balas dendam kepada sekte Misty Cloud. Tapi sebelumnya Xiaoyan menemui tetua Akademi Jianam untuk meminta bantuan, terutama untuk menjaga wilayah Black Corner yang telah berhasil dikuasai oleh Xiaoyan CS. Saat akan berangkat ke kerajaan Jiama, Xiaoyan juga mendapat tambahan kekuatan oleh para lulusan Akademi Jianam serta orang-orang wilayah Black Corner yang telah dijanjikan hadiah pil tingkat raja oleh Xiaoyan. Nah, di sini juga salah satu senjata Xiaoyan adalah kekuatan tempur dari Ratu Medusa. Tidak mudah bagi Xiaoyan untuk membujuk Ratu Medusa yang kemudian diberi nama panggilan Cailin oleh Xiaoyan. Ratu Medusa juga semakin lama mulai menaruh hati kepada Xiaoyan. Ini dibuktikan dengan dijaganya Xiaoyan saat proses latihan jurus baru dari gulungan pemberian Sun Air waktu itu. Di saat Xiaoyan kecapean juga karena tenaganya terkuras saat coba membangkitkan gurunya kembali, Ratu Medusa yang sebelumnya menginginkan kematian Xiaoyan akhirnya memutuskan membantunya. Kepribadian Ratu Medusa juga makin lama semakin melunak, apalagi saat di perjalanan ke kerajaan Jiama dia selalu bersama dengan Jian. Nah, saat sampai di perbatasan, rombongan Xiaoyan juga berhasil menyelamatkan perbatasan yang saat itu ingin direbut sekte Misty Cloud. Komandan perbatasan ini juga telah berjasa besar saat pelarian Xiaoyan 3 tahun lalu. Ternyata sejak kepergian Xiaoyan 3 tahun lamanya, sekte Misty Cloud di bawah kepemimpinan Yunsan, seorang Douzun, mulai merajalela kegilaannya. Apalagi mereka mendapat dukungan dari Aula Jiwa, klan jahat yang sering menculik jiwa orang-orang yang telah meninggal untuk suatu pemujaan. Saat memasuki kerajaan Jiama, keluarga Mid-Air juga menjadi sasaran sekte Misty Cloud. Alasannya karena keluarga Mid-Air melindungi sisa orang-orang dari klan Xiao. 2 orang Do Huang dan 9 orang Do Huang pun diutus untuk melenyapkan keluarga Mid-Air. Hai Bodong, sang kaisar es pun harus bertarung mati-matian melawan 2 orang Do Huang sekte Misty Cloud. Karena perbedaan kekuatan yang tidak seimbang, keluarga Mid-Air pun secara perlahan mulai menampakkan kekalahannya. Bahkan Hai Bodong, sang kaisar es pun kewalahan dan akan segera jatuh menghadapi 2 orang Do Huang. Namun di saat terpojok, Xiaoyan berhasil menahan dan menggagalkan serangan Misty Cloud. Dan dengan kekuatan tempur yang dibawa Xiaoyan, mereka berhasil menghancurkan orang-orang sekte Misty Cloud yang dikirim Yunsan. Akhirnya 2 orang Do Huang dan 9 Do Huang semuanya tak tersisa akibat keganasan Xiaoyan dan bala tentaranya. Dalam pertemuan mengharukan ini, karena selama 3 tahun tak bertemu, akhirnya Xiaoyan menuntaskan janjinya kepada Hai Bodong, memberikan pil untuk mengembalikan lagi kekuatan puncak Hai Bodong sebagai Do Huang. Dan dalam pertemuan ini, Hai Bodong pun menjamu Xiaoyan dan orang-orang yang bersamanya. Meskipun Hai Bodong tahu bahwa Xiaoyan telah meningkat kekuatannya, namun ia masih ragu sebab sekte Misty Cloud punya kekuatan yang sulit untuk dihadapi. Untuk meyakinkan Hai Bodong, akhirnya Xiaoyan menghadirkan para Do Huang dari wilayah Black Corner. Dan membuat Hai Bodong takjub dan ketakutan adalah kemunculan Ratu Medusa yang dengan anggunnya duduk di samping Xiaoyan yang merupakan elit Douzun. Dengan melihat komposisi kekuatan tempur milik Xiaoyan, barulah Hai Bodong bisa menghela nafas lega. Dia juga takjub, hanya kurun waktu 3 tahun, Xiaoyan pun ternyata bisa bertambah kuat dan bisa mengumpulkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Benar-benar potensi yang luar biasa, gumam Hai Bodong. Namun meski demikian, Hai Bodong juga menyarankan Xiaoyan untuk membangun kekuatan bersama keluarga kerajaan dan keluarga ternama lainnya bersama aliansi obat-obatan di kerajaan Jiama. Xiaoyan pun akhirnya menyanggupi. Dan bagaimana kelanjutannya? Bagaimana sikap Xiaoyan setelah mengetahui ternyata Yun, salah satu pujaan hatinya, dipaksa oleh Yunsan untuk menikah dengan salah satu alkemis Gu He? Tetap setia di channel Film Naton ya, karena kita akan mengulas tuntas perjalanan Xiaoyan sampai dia berhasil menembus ke level Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.